Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rincan Danang Abdullah Rumbat Kopi. Dengan nomor pegawai 700-2250, saya bekerja sebagai asisten tata usaha dan personalnya di PTPN 1 Regional 7 Kebun Tengah. Hari ini kita akan masuk ke sesi sadar budaya risiko, di mana tema hari ini adalah membangun budaya risiko untuk meningkatkan kinerja dan ketahanan bisnis. Selanjutnya, jadi yang menyampaikan adalah Pak Basuki ST. Beliau PTPN 1 juga ya di Kebun Padang Melawi. Ya, sekarang menjabat masinis kepala teknik dan pengolahan di Unit Padang Melawi. Oke, selanjutnya. Nah, pendahuluan, mengapa resiko menjadi bagian? Nah, ini ya, dalam dunia perkebunan dan industri pengolahan saat ini menghadapi ketidakpastian yang semakin kompleks yang disebut geopolitik, ya, di mana ada program iklim, fluktuasi harga komoditas, gangguan operasional, perubahan regulasi, tuntutan mutu dan ESG. Nah, di dalam budaya risiko mengapa penting? Ini ada 5 hal keputusan yang harus kita ambil dalam budaya resiko ini. Yang pertama adalah keputusan untuk manajemen yang lebih baik, 2 operasional lebih andal, 3 kinerja meningkat, 4 kepatuhan, dan 5 bisnis. Ya, selanjutnya resiko dalam perspektif bisnis, resiko dan kerugian. Jika dikelola, resiko ini jika dikelola, jika diabaikan, apa dampaknya? Jadi resiko bukan suatu yang dihindari, tapi harus dipahami dan dikelola agar organisasi cepat mencapai tujuannya. Oke, selanjutnya, nah ini budaya mendorong setiap insan untuk apa itu sadari pada budaya risiko. Yang pertama adalah mengenali potensi risiko sejak dini. Yang kedua, memahami dampak terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengambil keputusan pertimbangan risiko. Dan keempat, lakukan tindakan pendampingan. Serta yang kelima, membangun organisasi yang tangguh dan adaptif. Selanjutnya, nah, ini ya Bapak sekalian, ini kursi. Budaya risiko menuju pencapaian kinerja. Tanpa budaya risiko, ini keputusan yang bersifat reaktif spontan, masalah yang diketahui telah terjadi, terus pengendalian tidak konsisten, kerugian berulang. Jadi tanpa budaya risiko ini poin yang terjadi akan akar masalah atau dampak masalah yang timbul. Kemudian kalau dengan budaya risiko dikenali lebih awal, ya, keputusan lebih cepat, ya, pengendalian lebih efektif, kinerja lebih stabil dan perbaikan berkelanjutan. Ini penting ya dalam budaya risiko. Selanjutnya, prinsip budaya sadari. Nah, ini ada 5 prinsip utama dari apa sih katanya sadar budaya risiko. Yang pertama adalah proaktif, kedua adalah terbuka, ketiga untuk bertanggung jawab, keempat kolaboratif, dan kelima pertanggung berkelanjutan. Jadi proaktif ini adalah kita aktif ya, mengidentifikasi itu sebelum terjadi masalah. Yang kedua, terbuka, kita harus mencoba nih, berani melaporkan menyimpang tanpa menunggu masalah itu membesar. Kalau ada yang menyimpang, ya segera laporkan, jangan dibiarkan. Yang keempat adalah ketiga adalah bertanggung jawab. Setiap individu bertanggung jawab terhadap risiko masing-masing area kerjanya. Jadi setiap pekerja itu wajib. Ya. Yang keempat adalah pengelolaan risiko yang dilakukan lintas fungsi, bukan hanya oleh satu bagian. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Setiap kejadian menjadi pelajaran untuk meningkatkan proses. Ini 5 prinsip sadari. Selanjutnya, nah ini sadari dalam rantai nilai PTPN 1. Ya, misal dalam pembibitan ada masih risiko, untuk bibitnya jelek. Itu mas mata di situ. Buahnya seperti apa? Kebun. Jadi kebun juga ada risiko juga produktivitas maupun penyakit. Nah, pastinya bagaimana untuk sampai ke pabrik, apakah terlambatan, ini semua risiko. Terus pengolahannya, risiko mutunya, apa jelek atau downtime, ini apa pabrik biasa tidak bola. Kemudian gudang, ada kontaminasi di sini, pelanggan, lingkungan pelanggan. Jadi rantai bisnis itu kalau di dalam perkebunan. Dan bibit kebun, transportasi, pengolahan, gudang, pelanggan, ini yang paling pentingnya. Karena ini kepercayaan
harga juga. Kalau ini tidak dijaga semuanya ya apalagi selanjutnya. Oke, ini ya. Nah, di produksi, cuaca, tanaman, operasional ini tenaga, produksi hama penyakit ini terkait dengan tanamannya, ya, tidak lingkungan, dampaknya seperti apa ya. Ini kalau produksinya turun, biayanya meningkat, akhirnya kami terganggu, dan otomatis Pak. Kalau produksi turun pasti biayanya meningkat, gaji dibayar dari sini, listrik dibayar dari sini. Kalau produksi turun ya otomatis biaya tidak bisa dikendalikan dia ya. Yang pasti biaya tetap, biaya gaji, biaya tetap ya. RKP bagaimana? Terganggu Pak. Ini aja apalagi. Oke, selanjutnya ini ya, di sini ada top list pengelolaan dan teknik, white spot, keadaan kotoran, produk kontaminan, ini ada yang di dalam pengolahan. Kalau teknik ini main breakdown, ini masa-masa ini essential cooling, konsumsi cangkang meningkat, gangguan listrik. Ya inilah dampak resiko yang ada di bagian teknik dan pengolahan. Dampaknya ini produksi hilang, customer reject, proses meningkat, ya, lanjut ya. EWS ini. EWS ini adalah pencegahan ini. Maksudnya adalah mengenali gejala awal resiko, ya, sehingga tindakan pengeredahan dilakukan tanpa atau mengganggu dari sisi operasional maupun bisnis. Nah ini ya, identifikasi, monitoring, peringatan gejala resiko terkait. Ya, kita mengidentifikasi, memonitoring, warning, memberikan peringatan dan tidak lanjutnya seperti apa. Ini sama ya, serangan penyakit tanaman, dan juga serangan mikroorganisme, pengendalian ini ya, tidak lanjutnya seperti ini. Sebagian besar dari sisi SDM juga nih, kecelakaan kerja berapa nih triggernya atau thresholdnya, berapa kali terjadinya, 2 bulan, 3 bulan sosialisasi ya. Trigger ini seperti orang yang sama trigger. Oke, lanjut. Ini tadi saya bilang identifikasi resiko, analisis resiko, penentuan inilah resiko itu sendiri, apa mitigasi resiko. Identifikasi dulu, analisa, tentukan, mitigasi, monitoring, evaluasi, apakah sudah berjalan atau belum, hasilnya seperti apa, efektif atau tidak efektif ya. Ini yang menganalisis konsumsi cangkang tinggi, analisis transfer panas menurun ya. Apakah terjadi dilakukan kebersihan, terus bagaimana nih dampaknya terhadap konten, apakah konten global atau stabil, hasilnya seperti apa ya. Ini peran tiap insan dalam ini peran kita sebagai karyawan, SOP, penyimpangan, tidak risiko, budaya K3 mutu, asisten ini apa sih sebabnya, tindakannya seperti apa, implementasinya seperti apa, asisten kepala perannya seperti apa. Nah ya, koordinasi, memastikan, evaluasi. Nah kalau manajer ini dia yang menentukan arahnya kemana. Nah, keputusan strategis bukan ada di asisten, tapi di manajer. Seluruh unit berjalan. Oke, sudah habis. Mungkin itu saja dari saya. Kesimpulan yang dapat ditarik pada hari ini adalah bahwa setiap perencanaan, setiap pengendalian, setiap operasional yang ada di perusahaan itu perlu diintegrasi. Kita perlu budaya sadar risiko, di mana sadar ini adalah peran dari seluruh karyawan, bukan hanya di level manajemen, di level leader, tapi di seluruh karyawan yang terlibat dalam proses operasional. Dan yang terakhir mungkin kita harus dalam dunia kerja, kita harus melakukan namanya sadar dari risiko. Mau tidak mau, risiko kecil, risiko besar itu harus kita mitigasi supaya dampaknya juga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih bapak-bapak sekalian dan kesediaan waktunya. Saya ucapkan selamat sore.